Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Kita akan lanjut di metode berikutnya yang disebut sebagai metode persamaan tiga momen. Metode persamaan tiga momen disebut juga sebagai metode Clapeyron. Adalah salah satu cara atau merupakan cara menyelesaikan suatu struktur statis tak tentu di mana meliputi perhitungan semua gaya-gaya luar berupa reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam, baik itu gaya normal, gaya lintang maupun momen. Nah, kita akan menghitung besarnya gaya luar atau reaksi. Jadi ini strukturnya, beban merata, ada beban terpusat. Kemudian momennya seperti apa? Ini kita sebut sebagai momen di A. Ini kita sebut sebagai momen di B. Ini kita sebut sebagai momen di C. Kemudian di sini ada momen di D. Nah, kita akan menghitung semua momen ini. Dari momen yang ada, nanti kita akan mendapatkan reaksi perletakannya. Kemudian ada nilai momen yang langsung bisa kita hitung. Momen di B tidak bisa. Momen di C juga tidak bisa. Tapi momen di A dan momen di D menggunakan prinsip perhitungan momen seperti yang biasa kita lakukan, ini bisa kita hitung. Misalnya momen di A. Momen di A kita mengenal prinsip bahwa momen di sendi nilainya harus 0. Nah, kita bisa langsung sebutin momen di A 0. Atau kita menggunakan prinsip bahwa kalau kita menghitung momen di suatu titik, kita bisa menghitung misalnya momen di A, lihat kiri, atau momen di A, lihat kanan. Kita ambil saja menghitung momen di A, lihat kiri. Kalau kita lihat di kiri, momen di A tidak ada apa-apa, kita bisa nyatakan momen di A adalah 0. Nah, kemudian momen di D bagaimana? Nah, momen di D ini ada gaya cantilever ya. Ada gaya cantilever, atau kalau kita gambarkan kira-kira bentuknya begini. Ya, kira-kira bentuknya begini. Ini ada gayanya sebesar 24, jaraknya 1,5. Nah, momen di D, gaya dikali jarak, kita bisa hitung. Kita bisa lihat sebelah kanan gitu ya. Menghitung momen di D, lihat sebelah kanan, kita bisa dapatkan gayanya adalah 24, jaraknya 1,5, kita dapatkan momennya sebesar 36. Jadi momen di A dan momen di D bisa secara langsung kita tentukan. Tapi momen di B dan momen di C belum bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Kita akan menghitung dengan metode atau persamaan tiga momen. Pada balok yang ada, ini di balok AB ada beban merata, di balok BC ada beban merata dan beban terpusat. Di balok CD ada beban terpusat, tapi tidak di tengah bentang. Nah, bisa kita lihat yang 80 ini di tengah bentang, tapi yang 72 ini tidak di tengah bentang. Ada jarak 2 dan 4, 2 meter dan 4 meter. Kemudian ini ada yang cantilever. Khusus untuk bagian yang BC, seperti yang saya katakan tadi, bagian ini bisa kita split menjadi dua gaya. Ada gaya terpusat dan ada merata ya. Ada gaya terpusat dan ada gaya merata. Sehingga di bagian ketika kita membentuk bidang momen, ini kita pecah dua. Bagian AB bebannya merata, bagian BC terpusat dan merata. Nah, ini yang terpusat. Yang merata di BC mana? Merata yang BC kita bisa lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini yang merata BC bisa kita lihat gambarnya. Oke, kita mulai dari batang AB dengan beban merata. Pada bagian ini
saudara seperti membentuk satu balok. Ini ada balok AB, kemudian ada beban merata Q, kemudian kita gambarkan bidang momennya. Cara menggambarnya bagaimana? Kalau kita mengikuti rumus struktur statis tertentu atau cara struktur statis tertentu di semester sebelumnya, itu kan panjang hitungnya ya. Kita hitung reaksinya dulu, reaksi di A, reaksi di B gitu ya. Nah, itu akan lama ya. Jadi kita gunakan cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Momen maksimumnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus M sama dengan 1/8 Q L pangkat 2. Coba kita hitung ya, 1/8, Q-nya berapa? Q-nya 24 ya, Q-nya 24, L-nya berapa? L-nya 6. Nah, ini ada 6 L-nya, dikali 6 pangkat 2. 1/8 kali 24 kali 6 pangkat 2. Hasilnya berapa? Ini bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, ini saya contohkan di bagian bawah, besarnya adalah 108. Nah, kita gambarkan nilai bidang momennya. Caranya bagaimana? Ini baloknya, kita tarik garis sebesar 108 di tengah-tengah tingginya, baru kita tarik garis lengkungnya. Jadilah gambar pertama. Jadi tinggi puncaknya ini adalah 108. Rumus yang saya sebutkan tadi, M sama dengan 1/8 QL pangkat 2. Rumus-rumus praktis ini saudara bisa temukan di buku teknik sipil yang warna biru merah. Rumus-rumus praktis ini juga nanti akan bisa kita gunakan untuk menghitung atau menggambarkan bidang momen untuk bentuk-bentuk beban yang berbeda. Oke. Itu gambarnya. Kita lanjutkan menghitung luasnya. Nah, ini area ini kita sebut sebagai A1. Bentuknya ini bukan setengah lingkaran, tapi adalah kurva ya. Ini adalah bentuk kurva. Jadi rumusnya bisa kita lihat juga untuk bentuk kurva, rumusnya adalah 2/3 dikali alas dikali tinggi. Kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi ya. Tapi kalau bentuknya kurva begini, maka luasnya adalah 2/3 alas kali tinggi. Nah, ini sudah ada contohnya di bawah hitungannya. 2/3 alasnya itu 6, tingginya 108, maka kita dapatkan luasnya 432. Nah, di sini sudah disebutin 432. Kira-kira itu untuk membuat gambar yang pertama di balok AB dengan tinggi kurva sebesar 108. Kita hitung dari nilai momen tadi dan juga luas area ya. Luas area ini, luas areanya bisa kita hitung dengan rumus 2/3 alas kali tinggi. Alasnya adalah panjang, tingginya adalah nilai momen maksimumnya kita hitung tadi. Oke, ini untuk yang pertama, bentuk kurva dari beban merata. Kita lanjut ke balok BC untuk beban terpusat. Nah, untuk beban terpusat di tengah bentang, untuk menghitung momen maksimum kita bisa menggunakan rumus M sama dengan 1/4 PL. Rumus praktis ini bisa saudara coba hitung sendiri dengan menganggap bahwa ini ada balok dengan beban terpusat di tengah bentang. Bentangnya adalah 12, berarti 6 meter ya. Saudara hitung reaksinya, saudara hitung momen di tengah-tengah bentangnya. Nah, saudara nanti akan menemukan hasil yang sama dengan rumus M sama dengan 1/4 PL. Ketika saudara menghitung nilai ini, memasukkan P-nya 80, L-nya itu 12 ya, L-nya 12, nanti saudara akan mendapatkan hasilnya 240. Kemudian kita sudah mendapatkan tinggi momennya dengan rumus 1/4
PL. Kalau tadi rumusnya adalah momen sama dengan 1/8 Q L pangkat 2, beban merata. Kalau bebannya terpusat di tengah bentang, maka kita gunakan 1/4 PL. Kemudian untuk A2 ini kan luas ya. A2 ini bagaimana rumusnya? Rumusnya sama dengan menghitung segitiga. Setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 12. Jadi setengah kali 12 kali tingginya 240. Maka saudara akan mendapatkan hasil sebesar 1440. Nah, yang berikutnya adalah untuk balok CD ya. Untuk balok CD ini bebannya tidak terpusat di tengah bentang, tapi dia terpusat agak bergeser ya ke arah kiri. Ini rumusnya bagaimana? Maka kita bisa menggunakan rumus M sama dengan PAB per L. Nah, kita mendapatkan nilai maksimumnya atau momen yang kita dapatkan sebesar 96. Kemudian luasnya bagaimana? Luasnya kita bisa hitung dengan rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 6, tingginya adalah 96. Alasnya 6, tingginya 96. Maka kita akan mendapatkan luasnya yang kita sebut sebagai A4 288. Setelah kita menentukan A1, A2, dan A4, nah kita akan lanjutkan menentukan untuk yang A3. A3 itu adalah untuk yang beban merata. Caranya sama, kita gunakan rumus 1/8 Q L pangkat 2. Oke, ini buku teknik sipil yang saya maksud ya. Kemudian tadi saya sebutkan bagaimana cara menghitung momen maksimum. Ini untuk beban terpusat di tengah bentang, kita menghitung momen maksimumnya dengan cara 1/4 PL. Kemudian untuk beban merata, rumusnya adalah 1/8 QL pangkat 2 atau 1/8 WL pangkat 2. Yang tidak di tengah bentang bisa menghitung momen maksimum PAB per L. Kalau di sini ditulis sebagai A kali B per L kali P. Oke, kalau udah, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Luas area atau luas dari bidang momennya sudah kita bisa tentukan. Tahap selanjutnya adalah menentukan. Kalau A besarnya sudah dapat, kita lanjutkan ke A kecilnya. A kecilnya letak titik berat. Kalau bentuknya seperti ini, titik beratnya pasti di tengah. Kemudian A1, A2, dan A4 tadi bagaimana? Kalau ini pasti titik beratnya di tengah. Ini pasti di tengah. Nah, yang tidak di tengah adalah yang ini. Kita bagi menjadi dua area. Kemudian kita tentukan letak titik beratnya dari dua area itu. Bagian ini saya skip dulu ya. Saya anggap saudara ngerti bagaimana menentukan letak titik beratnya, karena sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Tapi sekiranya belum paham, kita akan jelaskan ulang. Sementara saya asumsikan saudara sudah paham. Nah, kita dapatkanlah letak titik beratnya. Panjangnya atau lokasinya adalah 8/3 dari kiri atau 10/3 dari kanan. Kalau dijumlahkan ini menjadi 18/3. 18/3 itu sama dengan 6. Nah, ini 6. Oke, setelah kita mendapatkan A besar 1 dan A kecil 1, selanjutnya kita susun persamaan tiga momennya. Nah, cara menyusun kita mengambil dua balok. Ini balok AB, kemudian ada balok BC. Di balok AB ada beban merata, di balok BC ada terpusat dan merata. Ini kita gambarkan.
Untuk balok AB merata, balok BC terpusat, dan balok BC merata. Setelah ini kita susunlah, kita masukkan ke persamaan 3 momen. Untuk HA dan HC tidak perlu kita masukkan ya. Kenapa? Karena titik A dan titik C tidak bergerak ke atas atau tidak bergerak ke bawah. Jadi bagian ini langsung kita coret saja. Nah, tahap selanjutnya kita masukkanlah nilai dari masing-masing. MA belum diketahui, kita masukkan MA. L1 6. Mana L1 6? Ini L1 6. Ya, L1 6. I1 3 IC ya. Maka kita masukkan 6/3 IC. Saya ulangi, MA kita tulis MA. L1 itu ini L1, kita masukkanlah L1 nilainya 6. Kemudian I1 itu ini, kita masukkanlah I1. Oke ya, gampang ya, tinggal masukin aja ya. Setelah kita ngisi bagian pertama, kita lanjut ke bagian kedua. Bagian keduanya ini ada 2 MB, kita tulis 2 MB. Kemudian L1 berapa? L1 6, L2 12. Dari mana 12? Ini 12, L2. Jadi ini bagian 1. Kalau mau kita tulis ini bagian 1, ini bagian 2. Kita tinggal masukin saja ya. L1 6, I1 3, L2 12, I2 10 IC. 10 IC ada di bawah ini. Jadi masukkannya ini mudah ya. Kemudian MC dikali L2 dikali I2. Saya rasa bagian ini gampang ya. Kemudian kita masukkan ke dua bagian ini ya. Kalau kita lihat di sini ada 6, ada A1, ada A kecil 1. Nah, yang kita punya karena gayanya ada 3, maka nanti di bagian sebelah kanannya juga 3. 3-nya dari mana? 3 yang pertama ini merujuk kepada bagian ini. Yang ini merujuk kepada bagian ini. Yang ini merujuk kepada bagian ini. Nah, kita lihat yang pertama. 6 dikali 423. Ini 423. 3-nya mana? 3-nya ini 3 ya. Dari kiri 3. Kemudian L1 6. Kemudian I1 ya, L1 I1 ya, gampang ya. Yang penting kita sudah dapatkan nilai A1, A2, A3-nya. Begitu juga seterusnya. Kita lihat A2. A2 mana? Ini A2. A kecil 2 mana? Ini 6. L2 mana? L2 12. Kemudian I2 10. Nah, kita isilah di sini. Begitu juga yang ketiga. Ini ya. 23 2304. 6 dari kiri. 12. Ini 12. 10. Ini 10. Ya, gampang ya. Oke. Kita dapatlah persamaan pertama, persamaan 3 momen pertama. Ini balok A, B, C. Setelah balok ABC persamaannya kita dapatkan, kita lanjut ke balok BCD. Nah, ini adalah persamaan untuk balok BCD. Caranya sama. Kita anggap saja di A merujuk kepada momen B, momen B merujuk kepada momen C merujuk kepada momen D. Kenapa begitu? Karena balok yang kita ambil adalah balok AC CD ya, AC CD. Caranya sama ya dengan yang tadi ya. Ini merujuk segitiga pertama, ini merujuk segitiga kedua, ini merujuk segitiga merujuk kepada bentuk kurve yang ketiga atau bidang momen yang ketiga. Caranya sama, kita dapatkanlah persamaan kedua. Nah, kita mendapatkan 2 persamaan 3 momen.
Ini yang pertama tadi untuk balok AB, BC. Dan ini untuk persamaan kedua untuk balok BC, CD. Selanjutnya bagaimana? Kita sederhanakan. Nah, kita tahu tadi ya, dari balok yang ada, balok AB, kemudian BC sampai D, kita tahu tadi momen di A itu kan 0 ya. Di awal kan kita udah hitung tuh momen di A sama dengan 0. Kemudian kita sudah hitung juga momen di D itu kan sama dengan tadi berapa? 36 ya, min 36. Nah, nilai ini bisa kita masukkan. Momen di A 0, momen di D besarnya adalah 36. Jadi ini langsung kita coret 0. Ini kita hitung hasilnya adalah 6,4 MB. Nah, yang ini MC kali 12/10 hasilnya adalah 1,2 MC. Sedangkan hasil penjumlahan ini nanti hasilnya adalah min 1555,2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, MB dapatnya 1,2 MB. Yang MC hasilnya 8,4 MC. Sedangkan penjumlahan ini, MD-nya kan kita masukkan 36 ya. Setelah itu kita pindah ke sebelah kanan, kita jumlahin, hasilnya adalah min 1495,2. Oke, kemudian kita mendapatkanlah dua persamaan seperti ini. Persamaan seperti ini mirip dengan begini, 6,4 X tambah 1,2 Y sama dengan min 155 dan seterusnya. Di bawahnya 1,2 X ditambah 8,4 Y sama dengan bla 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 gitu ya. Jadi kita mendapatkan persamaan dua variabel. Pakai substitusi bisa, pakai eliminasi bisa. Ya, cara lainnya bisa menggunakan grafik. Dengan menggunakan matriks cepat sekali menghitungnya dengan menggunakan Excel. Jadi dengan metode eliminasi, substitusi, matriks atau grafik, kita bisa mendapatkan hasil momen di B dan momen di C. Nah, jadi kita sudah langsung mendapatkan ya nilai momen di. Nah, tadi dari balok yang ada, baloknya kira-kira seperti ini. Ini di titik A, ini di titik B, di titik C, di titik D. Nah, kita sudah dapat nih momen di A 0, momen di B nilainya adalah 215, momen di C adalah 147, momen di D besarnya adalah 36. Nah, kita bisa menghitung nilai dari reaksi perletakan.